Babak playoff fase gugur Liga Eropa musim 2025-2026 resmi berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, menandai tuntasnya rangkaian pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh drama. Sejumlah laga harus ditentukan hingga babak perpanjangan waktu, bahkan ada yang berlanjut ke adu penalti sebelum memastikan siapa yang berhak melangkah ke babak 16 besar. Dengan rampungnya fase ini, komposisi 16 tim yang akan bersaing di fase gugur berikutnya pun telah lengkap. 8 tim yang lolos melalui jalur playoff kini bersiap menghadapi 8 tim yang sebelumnya sudah mengamankan tempat secara otomatis berkat performa konsisten di fase liga. Persaingan menuju perempat final dipastikan semakin ketat karena klub-klub yang tersisa berasal dari berbagai liga top Eropa dengan kualitas yang relatif merata. Adalah boloknya FC 1909. Klub Serie A tersebut memastikan kelolosan setelah meraih kemenangan tipis 1-0 pada leg kedua. Gol sematawayang yang dicetak oleh Joao Mario menjadi penentu kemenangan sekaligus memastikan agregat 2-0 boloknya. Tampil disiplin dalam bertahan dan efektif saat menyerang, boloknya mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi performa mereka di kompetisi Eropa musim ini, serta mempertegas perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir di bawah manajemen yang stabil. Di Prancis, Lille juga menunjukkan karakter kuat dan mental juara. Sempat kalah 0-1 pada leg pertama, Lille mampu membalikan keadaan saat bertandang ke markas Red Stal Belgrade di Stadion Ratko Mitic. Mereka langsung unggul cepat melalui gol Olivier Giroud pada menit keempat. Sebuah gol yang mengubah dinamika pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri tim tamu. Keunggulan tersebut bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga agregat menjadi imbang 1-1 dan laga harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak tambahan inilah Nathan Ngoy muncul sebagai pahlawan setelah mencetak gol pada menit ke-99 memastikan kemenangan 2-0 dan agregat 2-1 bagi Lille. Penampilan Lille tidak hanya menunjukkan efektivitas lini depan, tetapi juga ketangguhan lini belakang yang mampu meredam tekanan tuan rumah sepanjang laga. Kemenangan Lille juga mendapatkan perhatian khusus dari publik Indonesia karena keterlibatan Calvin Verdong, bek kiri tim nasional Indonesia yang memperkuat klub Prancis tersebut. Verdong masuk pada menit ke-106 menggantikan Romain Perraud dan membantu timnya mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Meski hanya bermain dalam waktu singkat, kontribusinya tetap terasa lewat sejumlah aksi defensif penting, termasuk sapuan dan pemulihan bola yang membantu menjaga stabilitas pertahanan. Pada babak 16 besar nanti, Lille akan menghadapi salah satu tim unggulan yang lolos otomatis, yaitu antara Olympique Lyon atau Aston Villa. Wakil Inggris lainnya Nottingham Forest juga memastikan tempat di babak 16 besar meskipun kalah pada leg kedua. Bermain di City Ground, Forest takluk 1-2 dari Fenerbahce. Namun, kemenangan telak 3-0 pada leg pertama membuat mereka tetap unggul agregat 4-2. Dalam pertandingan tersebut, Forest sempat tertinggal lebih dulu lewat 2 gol Karim Artukoglu sebelum Callum Hudson-Odoi memperkecil kedudukan pada menit ke-68. Gol itu terbukti krusial karena menjaga selisih agregat tetap aman dan memastikan kelolosan tim asal Inggris tersebut. Hal serupa dialami oleh wakil Jerman VfB Stuttgart. Stuttgart harus mengakui keunggulan Celtic FC dengan skor 0-1 pada leg kedua akibat gol cepat dari Luke McCowan pada menit pertama. Meski demikian, kemenangan besar 4-1 di Celtic Park pada leg pertama memastikan Stuttgart tetap lolos dengan agregat 4-2. Konsistensi performa dalam 2 leg menjadi kunci keberhasilan tim Bundesliga tersebut. Pertandingan paling dramatis dalam fase playoff ini melibatkan KRC Genk. Genk sempat tertinggal 1-3 dan berada dalam posisi sulit, tetapi menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Laga yang berlangsung ketat itu akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu, di mana Genk mampu bangkit lewat gol Junya Ito dan Den Heymans. Skor 3-3 memastikan mereka unggul agregat 6-4 dan berhak melaju ke babak 16 besar. Satu-satunya pertandingan yang harus ditentukan melalui adu penalti melibatkan Panathinaikos yang kini dilatih oleh pelatih berpengalaman asal Spanyol Rafael Benitez. Setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan tambahan sehingga agregat menjadi 3-3, laga pun berlanjut ke babak tos-tosan. Dalam adu penalti tersebut, kegagalan eksekusi salah satu penendang lawan menjadi penentu kemenangan Panathinaikos dengan skor 4-3. Pengalaman dan ketenangan para pemain dalam menghadapi tekanan terbukti menjadi faktor krusial yang membawa mereka melangkah ke fase berikutnya. Selain tim-tim tersebut, 2 klub lain yang juga lolos dari playoff adalah Celta Vigo dan Ferencváros. Mereka melengkapi daftar 8 tim dari jalur playoff yang kini siap menantang 8 tim unggulan yang telah lebih dulu mengamankan tiket otomatis. Adapun 8 tim yang lolos langsung ke babak 16 besar tanpa melalui playoff
adalah Aston Villa, Olympique Lyon, FC Michelin, Real Betis, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg serta AS Roma. Kehadiran klub-klub berpengalaman tersebut semakin meningkatkan kualitas persaingan di babak 16 besar. Undian babak 16 besar akan menjadi momen penting untuk menentukan peta persaingan berikutnya. Setiap pertandingan pada fase selanjutnya dipastikan berlangsung dengan intensitas tinggi karena jarak menuju trofi semakin dekat. Liga Eropa musim ini pun kembali membuktikan dirinya sebagai ajang prestisius yang menghadirkan drama, kejutan serta pertarungan taktis kelas atas. Kini 16 tim terbaik siap melanjutkan perjalanan mereka dengan ambisi yang sama, yaitu melangkah ke perempat final dan terus mendekatkan diri pada trofi juara Eropa.